Halo Rek. Halo Rek. Halo Rek. Halo Rek. Ya apa kabare? Jenengku Mutiara Oktaviani Abdullah. Ayo Rek, tak kenal lo karo kampusku. Halo mahasiswa Permata Sakti 2020, perkenalkan kami dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Universitas Hang Tuah Surabaya terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Universitas Hang Tuah Surabaya atau yang dikenal dengan sebutan Kampus Laut Biru memiliki visi yaitu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia kemaritiman dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau yang disingkat Teks Kelautan dan Berkelas Dunia. Inilah sekilas profil dari kampus kita. Selanjutnya, marilah kita mengenal Kota Surabaya atau yang biasa disebut Kota Pahlawan. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nyang kunjungan. Ayo rek, rame-rame sebarengan. Ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu. Ngalor ngidul liwat toko umel motor. Masih omong nyenggal-nyenggal ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul. Kenal anake sing dolar jatino. Cok dipikir kon podo gak duwe sangu. Ayo cok dipikir angger podo gelem aku. Ayo mangan tahu cok dicampur nganggo timun. Mun malam minggu gak apik digowo bangun. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul. Kenal anake sing dodol rujak cingur. Cok dipikir kon podo gak duwe sangu. Ayo cok dipikir angger podo gelem aku. Ayo mangan tahu cok dicampur nganggo timun. Mun malam minggu gak apik digowo lamun. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, kerap menjadi salah satu destinasi wisata.
Selain menyuguhkan wisata sejarah, kota ini juga memiliki destinasi belanja dan sajian kuliner. Tapi bukan cuma itu saja. Surabaya juga menyimpan segudang wisata budaya dan tradisi yang sebenarnya hingga kini masih tetap bertahan. Hanya saja beberapa tradisi budaya yang tergolong unik tersebut mulai jarang disaksikan oleh masyarakat setempat. Warga di sekitar pesisir Surabaya memiliki tradisi larung ari-ari ke lautan. Biasanya ari-ari dipendam di depan atau di dekat rumah kan? Namun beberapa penduduk yang berada di pesisir Surabaya ini percaya kalau melarungkan ari-ari bayi ke lautan akan memberikan rezeki yang banyak untuk orang tua dan anak. Tradisi larung ari-ari adalah suatu kegiatan menjalankan adat kebiasaan merawat dan meruat ari-ari bayi yang baru dilahirkan. Dengan melarungkan atau menghanyutkan ari-ari si bayi tersebut ke laut, bertujuan supaya ari-ari itu bersatu dengan air, dengan harapan kelak si bayi tersebut setelah dewasa mempunyai wawasan luas dan bebas sehingga kuat menahan gelombang kehidupan dengan mengibaratkan besarnya gelombang yang ada di lautan serta mampu mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Rangkaian upacara larung ari-ari diawali dengan kelahiran sang bayi dan dimandikan oleh bidan atau dokter. Selanjutnya bapak bayi segera mencuci ari-ari si bayinya. Setelah bersih, dimasukkan ke dalam kendil disertai kelengkapan garam, bunga telon, buku tulis, pensil, ayat-ayat Al-Quran, jarum, benang, dan kain putih. Selanjutnya diazani oleh sang bapak dan siap dilarung ke laut. Ritual ini memiliki makna bahwa ketika si bayi beranjak dewasa akan menjadi pribadi yang cerdas, rajin, dan terampil. Adapun juga ari-ari yang hendak dilarungkan dalam wadah kendil. Untuk menghanyutkan ari-ari diberi beras dan kunyit. Tujuannya menambah beras dan kunyit ini adalah sebagai bekal untuk si ari-ari yang dianggap merupakan saudara dari si bayi. Prosesi arak-arakan larung ari-ari diawali oleh beberapa anggota keluarga di barisan depan dan diikuti bapak sang bayi dengan menggendong ari-ari yang diapit oleh kakek, nenek, atau beberapa anggota lainnya, serta bersama penggiring berangkat menuju laut diiringi dengan tembang mocopat dandang gula malatsi. Di tengah laut, mereka berhenti, lalu ari-ari dikeluarkan dari peti dengan menaburkan bunga ke laut. Selanjutnya kendil dipecah pada peti dan dihanyutkan ke tengah laut sejauh-jauhnya dengan iringan tembang mocopat dandang gulo dari anggota keluarga lainnya yang menyanyi. Setelah acara larungan selesai dan kembali ke darat, sesampainya di darat dan di rumah, sudah tersedia tumpeng dan lauk pauk serta jenang sengkolo untuk dinikmati bersama setelah adanya pembacaan doa. Tradisi larung ari-ari tidak hanya dilakukan di kota Surabaya saja, tetapi di daerah lain di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti di kota Surakarta yang masih melestarikan tradisi larung ari-ari, tata cara proses larung ari-arinya hampir sama dengan yang ada di Surabaya, hanya saja daerah untuk melarungkan ari-ari bayi itu ada di Sungai Bengawan Solo. Oleh karena itu, tradisi ini masih banyak dilakukan terutama masyarakat yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Terdapat tradisi lain dalam memperlakukan ari-ari bayi, yaitu mendem ari-ari. Mendem ari-ari ini berbeda dengan larung ari-ari. Larung ari-ari memperlakukan ari-ari dengan cara dilarungkan di lautan atau sungai. Sedangkan mendem ari-ari memperlakukan ari-ari bayi dengan cara dikubur di tanah. Prosesinya hampir sama dengan larung ari-ari, yaitu mulai dari mencuci ari-ari dan dimasukkan dalam kendi, disertai syarat kelengkapan seperti daun waru, bunga setaman, melati, kenanga, beras, dan kunyit. Setelah itu dikuburkan di depan rumah untuk laki-laki di sebelah kanan dan perempuan di sebelah kiri. Selain itu, tradisi mendem ari-ari ini tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi juga terdapat di Pulau Bali, yang mana proses mendem ari-ari di Bali lebih sakral dan lebih kompleks lagi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki banyak sekali macam tradisi memperlakukan atau meruat ari-ari yang berbeda di setiap daerah. Dalam memperlakukan ari-ari, dapat dilarungkan atau dipendam tergantung kepercayaan di berbagai daerahnya, dan tentunya makna yang terkandung juga berbeda.
Begitulah salah satu tradisi yang masih ada di Surabaya, meski sekarang mulai jarang dilakukan oleh masyarakat Surabaya sendiri. Sampai jumpa di video teman-teman selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan ini tradisi dari Pulau Madura yaitu Rokat Tasek. Rokat Tasek sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir Madura sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan hasil ikan tangkapan di laut. Para nelayan beserta masyarakat membawa tumpeng yang dilengkapi dengan berbagai macam ikan, sayuran, dan hiasan bunga di atasnya. Tumpeng tersebut dikumpulkan menjadi satu, kemudian para nelayan beserta masyarakat membaca doa yang dipimpin oleh seorang kiai. Setelah pelaksanaan tumpengan dilanjutkan dengan acara menghanyutkan kepala kambing yang dihiasi dengan bunga melati, kenanga, dan cempaka. Nah, kepala kambing dimasukkan perahu, kemudian dihanyutkan ke tengah laut. Kemudian penduduk desa yang mempunyai perahu pergi untuk mengelilingi laut di sekitar acara Rokat Tasek tersebut. Nah, karena aku berasal dari Bali, aku mengangkat tentang budaya atau tradisi yang ada di Bali. Salah satunya itu adalah melasti. Penasaran kan melasti itu kayak gimana? Yuk simak video berikut. Nah, melasti atau biasa kita sebut melis adalah penyucian yang dilaksanakan di tepi laut, danau, atau sumber mata air menjelang perayaan Nyepi yang bermakna untuk menyucikan diri secara lahir dan batin. Tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan keheningan dari pikiran. Lalu yang kedua untuk mensucikan jagat raya ini yang disimbolkan dengan melabuhkan sesaji atau sesajen ke laut. Lalu yang ketiga yaitu untuk menyucikan seluruh arca, pratime, pralingga, atau yang biasa kita kenal sebagai perwujudan dari Tuhan yang Maha Esa dan dengan segala manifestasinya.
Jadi Melasi ini nggak cuma ada di Bali aja loh, Rek, tapi ada juga di Surabaya. Jadi, jika di Surabaya itu biasanya melasti dimulai dari Pura Agung Jagatkarana seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, lalu dari Pura Agung Jagatkarana kita akan berjalan sampai Pantai Arafuru. Nah, di sini kalian bisa lihat umat Hindu di sini tuh sangat banyak. Dan gak cuma itu aja. Kalau biasanya di Bali upacara Melasi itu dilaksanakan setiap desa atau setiap banjar seperti itu. Kalau misalnya di Surabaya biasanya upacara Nyepi itu dilaksanakan serentak. Jadi tidak hanya yang dari Surabaya saja melaksanakan Melasi, tapi juga teman-teman kita atau umat kita yang dari Sidoarjo, yang dari Gresik dan sekitarnya itu juga datang ke Surabaya untuk melaksanakan Melasti. Jadi tempatnya cuma satu, yaitu Pantai Arafuru, di mana sana kami melakukan kegiatan Melasti. Nah, udah lihat belum video yang tadi? Jadi video yang tadi ini bertujuan untuk memperkenalkan ragam tradisi budaya kepada kalian. Jadi jangan bosan-bosan ya sama budaya yang ada di seluruh Indonesia. Halo teman-teman, berikut adalah video tentang tradisi upacara Larung Sesaji di Telaga Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Ritual ini diperkirakan sejak 500 tahun sebelum Masehi loh sobat. Wow, udah lama ya. Tradisi ini adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh iya, tradisi ini diadakan setiap tahun loh, tepatnya pada hari Jumat Pon pada bulan Ruah. Saksono kawentan langka. Perlengkapan yang harus disediakan ada tumpeng, ayam panggang, pisang setangkep, budak ripeh, jajan pasar, jenang moncowarno, tumpeng gonobahu setinggi 2 meter, dan yang terakhir adalah ulu watu bumi, yaitu buah-buahan, sayur mayur, dan palawija. Masing-masing sesaji dipikul oleh 4 orang. Kemudian kirap diawali oleh pasukan berkuda, cucuk lampah, sesepuh adat, jajaran pemerintah, dan barisan domas. Setelah kirap dilaksanakan, upacara dipusatkan di punden desa, yaitu sebelah timur telaga. Kemudian lanjut ke pembacaan doa. Setelah itu,
Tumpeng Kono Bahu diangkat ke perahu dan dibawa keliling Telaga Sarangan. Kemudian berkumpul di tengah dan pelarungan sesaji dilakukan. Itulah sekilas salah satu dari sekian banyak tradisi yang ada di kota kelahiran saya. Terima kasih banyak. Audio Jungle.